Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Umar SPDN. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah, ada Pak Haji Tuhan, ada Pak Puji, ada Pak Sukarjo, dan ada Pak Arif, lengkap. Yang kami hormati dan kami cintai teman-teman semua, rekan-rekan sejawat, guru dan tenaga pendidikan di SMP Negeri 2 Kelapa II. Tentunya hari ini kita sama-sama memenuhi undangan dari Bapak Muhammad Sofyan Sauri selaku calon guru angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Kelapa II. Dan hari ini beliau menggagas acara seminar sebagai tugas aksi nyata dari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nanti apa saja yang akan disampaikan, sama-sama kita dengarkan pemaparan dari beliau. Namun sebelumnya kami selaku MC akan membacakan dulu susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan atau sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Muhammad Umar SPDN, dan yang ketiga pemaparan materi modul 1.4 yang merupakan tugas aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 7 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sofyan Sauri MPD. Dan langsung saja
Setelah pemaparan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab jika waktu memungkinkan. Dan acara pertama adalah sama-sama kita buka acara hari ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran sebelum kita mulai acara ini, Allah memberikan keberkahan di majelis kita pada hari ini. Dan acara yang kedua adalah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kelapa II kepada Yang Terhormat Muhammad Umar SPDRM dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, alhamdulillah di waktu yang cerah ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka mengikuti seminar atas nama calon guru penggerak angkatan 7, rekan kita, saudara kita, Bapak Muhammad Sofyan Sauri MPD. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah saat ini mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Salah satu dari kurikulum Merdeka ini adalah merekrut calon guru penggerak. Nah, Bapak Sofyan ini adalah calon guru penggerak angkatan 7 yang saat ini ingin melakukan tugas aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Beberapa waktu setiap kali pertemuan saya sebagai kepala sekolah di sini selalu menghimbau kepada Bapak Ibu guru semua harus daftar calon guru penggerak. Dan alhamdulillah di gugus 02 Curug dan Kelapa II kayaknya kita sudah mempunyai calon guru penggerak yang paling banyak. Ya Pak Sofyan ya. Kemarin waktu ngumpul di SMP mana Pak? Jenius ya. Jadi kita alhamdulillah rekan-rekan kita, guru-guru kita masih semangat untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Di antaranya Pak Ayub yang sudah luar biasa, kemarin juga mempresentasikan bahkan dianggap sebagai kepala sekolah. Jadi luar biasa juga Pak Ayub ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang dalam tahapan seleksi atau dalam tahapan diklat ya, pelatihan sekarang, mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya sukses sehingga nanti sekolah SMP Negeri 2 Kelapa II sebagai pionir ya di gugus 02. Harapan saya sebagai kepala sekolah tentunya
Bapak Ibu setelah menjadi guru penggerak berarti bisa menggerakkan. Di situ saya ulas sedikit bahwa guru penggerak itu secara khusus kriterianya harus bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan dengan berbagai alat-alat peraga tentunya. Juga guru penggerak memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan, dan yang ketiga memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok. Nah, ini saya yakin budaya positif ini adalah tugas aksi nyata dalam rangka menggerakkan rekan-rekan Pak Sofyan ini dan keluarga besar SMP 2 Kelapa 2 ini, sehingga kita mempunyai budaya positif, baik itu dalam pembelajaran, baik itu dalam komunikasi dengan siswa, dengan masyarakat dan sebagainya. Barangkali tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini lancar. Acara ini tolong bisa diikuti sampai selesai, dan kita dukung bersama-sama Pak Sofyan nanti lulus sebagai guru penggerak, dan nantinya mudah-mudahan juga jadi kepala sekolah. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sama-sama sudah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Beliau juga tentunya mendukung 100% apa yang dilakukan oleh Pak Sofyan dan memotivasi kepada rekan-rekan sejawat semua yang ingin mengikuti jejaknya Pak Sofyan. Dan saatnya tiba, kita sama-sama simak pemaparan dari Bapak Sofyan Sauri selaku CGP Angkatan 7. Beliau akan memaparkan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Nasriana selaku moderator. Baiklah Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru SMP 2 Kelapa 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menyelenggarakan kegiatan seminar berkaitan dengan tugas aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 tentang budaya positif. Ya, di sini saya perkenalkan Muhammad Sofyan Sauri, rekan-rekan semuanya. Insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mencoba berdiskusi. Ya, di sini saya tidak menggurui, tapi berdiskusi dan berkolaborasi, bertukar pengalaman dengan rekan-rekan semua. Terutama mungkin karena saya yang di sekolah ini perdana mengikuti kegiatan program guru penggerak. Insya Allah ke depan banyak teman-teman yang mengikuti. Jadi yang pertama juga melakukan aksi nyata ini. Ya, di sini modulnya 1.4 ya. Jadi memang di modul 1 itu ada 4 modul ya, 1.1, 1.2 dan 1.3 dan 1.4, di mana yang terakhir ini aksi nyatanya harus diseminarkan
dengan audiens minimal 10 orang. Alhamdulillah di sini lebih dari 10 orang. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Insya Allah hari ini akan bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Oke, sebelum kita membahas tentang budaya positif, sekilas saya akan menceritakan tentang perjalanan selama saya mengikuti program guru penggerak angkatan 7, ya dimana diawali di bulan Oktober tanggal 20, kemudian berakhir di bulan Desember kemarin tanggal 24. Itu menyelesaikan satu modul, ya dimana dalam satu modul ini ada 4 submodul, ya diantaranya tentang refleksi filosofis pendidikan nasional, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Di mana keempat submodul ini terkait dan tersistematik, jadi mengantarkan pada modul yang berikutnya itu saling berkaitan. Oke, untuk modul yang 1.1 itu kita mempelajari, memahami ya tentang konsep pendidikan berdasarkan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Seperti kita ketahui, beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia, dan setiap tanggal kelahirannya kita samakan sebagai Hari Pendidikan. Nah, di sini mungkin kita sudah tidak asing dengan pendidikan, tapi saya baru kembali tercerahkan gitu ya tentang tujuan pendidikan yang sebetulnya konsepnya sudah lama, tapi karena kemudian mengikuti guru penggerak, ini kembali diingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun ya segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejatinya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita diingatkan bahwa mendidik itu seperti menuntun, ya. Oke, nah di sini kita share sedikit ya. Menuntun itu kan artinya mendampingi gitu ya kepada tujuan yang ingin dicapai. Ya. Jadi untuk anak-anak kita itu sudah punya potensi ya atau kodrat yang dibawanya. Seperti kita menyeberangkan anak ke jalan. Nah itu kan dituntun, tapi mereka berjalan itu bukan karena tuntunan kita, tapi ada kekuatan yang sudah ada pada diri mereka. Kita mengarahkan supaya mereka tidak tersesat ya atau salah arah. Oke, kemudian nilai dan peran guru penggerak. Nah ini ada di modul 1.2, di mana nilai dari guru penggerak itu ada 4 nilai-nilai yang harus dimiliki. Ya seperti tadi disampaikan oleh kepala sekolah bahwa intinya kita menyelenggarakan pembelajaran atau pendidikan yang berfokus pada siswa, atau di sini nilai pertama berpihak pada murid, ya. Jadi berpihak pada murid itu bukan kesalahan murid selalu kita benarkan. Nah, maksudnya adalah kita menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan potensi-potensi yang bisa dikembangkan pada murid, ya sehingga mereka bisa tumbuh dan kembang sesuai potensinya. Kemudian mandiri, nilai yang kedua mandiri. Yang mandiri ini kita tidak ketergantungan. Misalkan dalam pelatihan atau bintek biasanya kita menunggu gitu ya. Nah, nunggu nih dari pemerintah daerah atau dari dinas pendidikan. Nah, tapi di sini kita mencari gitu ya. Nah, di mana akses-akses yang bisa kita lakukan ya dengan kreasi sendiri. Bagi di masa sekarang ya sangat banyak jika kita ingin mengembangkan potensi diri. Reflektif. Nah, ini juga yang harus selalu kita lakukan dalam setiap pembelajaran. Ya. Jadi reflektif itu idealnya setiap kita selesai belajar itu kita evaluasi sejauh mana kelebihan maupun kekurangan yang sudah kita lakukan. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita
tanya juga kepada siswa-siswa kita. Makanya di sini ada kuesioner ya setiap pendampingan. Salah satunya adalah siswa menilai kita gitu ya. Dan juga guru juga harus dilibatkan. Guru terutama yang satu rukun gitu ya. Jadi ketika mengajar ada guru atau rekan sejawat kita yang ikut dalam pembelajaran, sehingga dia bisa menilai kita ya, di mana kekurangan dan kelebihannya. Itu reflektif. Kemudian yang keempat, kolaboratif. Nah ini yang sekarang harus kita lakukan ya, karena bagaimanapun pendidikan tidak bisa dilakukan sendiri ya, kita harus bersinergi ya dengan warga sekolah khususnya ya, dan masyarakat pada umumnya. Dimana kolaboratif ini ya, kalau di kelas bukan hanya dengan siswa saja yang bisa dengan rekan sejawat, juga dengan kepala sekolah. Dimana kepala sekolah kan punya hak menilai ya. Nah situ kita berkolaborasi bagaimana membenahi atau melakukan perbaikan terhadap kekurangan pembelajaran yang kita lakukan. Dan juga kadang kita juga harus berkolaborasi dengan warga sekolah lainnya, dengan tenaga pendidikan, tenaga kebersihan, dan lain-lain. Karena ketika kita punya program, ya jika tidak berkolaborasi, nah ini akan berjalan lambat. Ya contohnya kegiatan adiwiyata ya. Nah ini kita harus berkolaborasi semuanya, harus bergerak bersama, termasuk dengan orang tua. Ini yang jarang sekali kita lakukan ya. Orang tua kadang menyerahkan kepada kita gitu ya di sekolah, padahal mereka juga belum maksimal. Nah komunikasi jelas harus intensif ya, dimana kita bisa mengetahui masalah-masalah anak bukan hanya di sekolah, tapi biasanya juga terbawa dari rumah ya. Nah yang terakhir adalah inovatif, yang mampu melakukan hal-hal yang baru atau yang sudah ada gitu, tapi diperbaharui. Nah ini tentunya butuh sebuah daya juang yang tinggi ya. Di antaranya kita harus menciptakan budaya positif di sekolah. Nanti budaya positif yang kita munculkan tidak serta-merta begitu saja, tapi ada prosesnya juga. Nah itu nilai-nilai yang harus dimiliki. Kemudian peran. Ya peran itu berarti yang harus dilakukan, gitu ya. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Ya jelas kalau kita menjadi pemimpin, tentunya kita harus lebih dari yang kita pimpin. Kita harus punya kompetensi yang dimiliki, ya. Oke, kita sampai sini ya. Kompetensi apa aja Bapak dan Ibu supaya kita nggak mendatang dari saya? Ada 4 ya kompetensi ya. Apa itu? Pedagogi, profesional, sosial, coba kita ulang lagi ya. Pedagogi, profesional, sosial. Apa ya? Ya. Pedagogi, profesional, sosial, dan apa? Pedagogi udah, sosial, profesional, kepribadian. Betul sekali Pak ya. Luar biasa ya. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Oke, 4 kompetensi ya, yang sebenarnya kita sudah miliki ya, terutama profesional dengan dibuktikannya ada sertifikat pendidik ya. Oke, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah ini yang belum di kita gitu ya. Nah kita di sini diminta
membuat komunitas ya. Nah, kemudian menggerakkan, minimal mengikuti ya komunitas-komunitas praktisi yang berkaitan dengan pendidikan atau pembelajaran ya. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar ini sudah banyak komunitas yang terbentuk ya. Bahkan bukan hanya komunitas yang di luar sekolah, kita juga diberi hak untuk membuat komunitas-komunitas yang diawali dari dalam sekolah, seperti misalkan MGMP gitu ya, dan sebagainya. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Nah, itu biasanya kita kan mengikuti pelatihan ya. Nah, biasanya habis pelatihan kita melakukan pelatihan kepada rekan-rekan kita, dan di situ kita berperan sebagai coach yang mendampingi mereka sampai mereka menyelesaikan pelatihan yang sama dengan yang kita lakukan sehingga memiliki kompetensi yang sama gitu ya. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru ya, tadi kita bekerja sama ya satu dengan lainnya untuk bersama-sama melaksanakan program-program yang dilaksanakan oleh sekolah. Nah, ini nanti terkait dengan visi dan misi yang ada di sekolah. Dan terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, jadi dalam mengajar biasanya kita punya murid yang berbeda-beda ya. Nah, tentunya untuk mendongkrak atau lebih menjadikan pembelajaran itu berhasil, kita harus mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi ada murid-murid yang kita bisa andalkan untuk dijadikan misalkan seperti tutor sebaya gitu ya. Sehingga ketika si murid yang dijadikan pemimpin dari murid lainnya, nah dia bisa menularkan apa yang sudah dia miliki. Nah, sehingga nanti lambat laun murid-murid yang tertinggal tadi juga bisa memiliki kompetensi yang sama. Oke, itu di modul 1.2. Kemudian di modul 1.3 kita mempelajari tentang visi ya. Jadi visi guru penggerak yang sebenarnya nanti akan berrelevansi ke visi sekolah. Makanya di pendampingan 2 nanti ada guru pengajar praktik yang datang membahas visi sekolah. Ya, jadi kita sebagai guru juga harus memiliki visi. Nah, di sini visi itu ternyata ada kriteria ya, tidak sembarang membuat. Di antaranya biasanya dalam kalimat visi itu maksimal itu memiliki 5 variabel karakternya gitu ya. Karena kita bikin visi bagus dan panjang gitu ya, semuanya dimasukin. Nah, tapi kita tidak mengukur apakah itu bisa tercapai atau tidak. Makanya dalam membuat visi itu ada tahapannya ya. Yang pertama, kita menggunakan metode inquiry apresiatif, yaitu sebuah metode manajemen kolaborasi yang berbasis kekuatan. Jadi kita melihat potensi sekolah gitu ya. Nah, jangan di situ visinya berprestasi di tingkat internasional gitu ya. Tapi sekolahnya mohon maaf masih belum memiliki fasilitas ataupun pendukung lainnya. Nah, yang terukur gitu ya. Nah, kemudian dari inquiry apresiatif itu kita buat paradigma perubahannya gitu ya. Kemudian dijabarkan dengan tahapan bagja. Jadi itu sebuah akronim ya. Bagja itu singkatan dari B-nya itu bulan pertanyaan-pertanyaan utama, di mana pertanyaan itu yang akan kita jawab untuk mewujudkan visi kita. Kemudian ambil pelajaran. G-nya itu gali mimpi atau yang ingin dicapai. J-nya dari mimpi yang kita inginkan, jabarkan rencana. Baru yang terakhir A-nya adalah atur eksekusi. Jadi dikunci itu ya, eksekusinya apa? Maka buatlah sebuah visi ya. Visi yang ideal untuk di kurikulum Merdeka Belajar ini
itu disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, dimana di situ punya 6 nilai ya, beberapa karakter. Nah, di sini saya mencoba menuliskan satu visi yang saya buat, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan peduli lingkungan. Nah, pada saat itu juga kami CGP diminta membuat gambar sesuai dengan imajinasi yang ada pada diri kita masing-masing. Ingin seperti apa Anda punya murid di masa depan, gitu ya. Nah, ini gambar sebisanya. Itu gambar saya tuh ya. Ya, gambarnya jarang sekali gambarnya begitu ya. Nah, itu gambaran saya. Mudah-mudahan sampai 282 bangunannya lantai 4. Ya, tapi tengahnya doang ya. Ya, kemudian ada beberapa mimpi yang diharapkan kepada peserta didik kita yang akan ada di masa depan, ya. Di antaranya mereka menjadi orang yang berprestasi, berakhlak mulia, kemudian mandiri, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan, ya. Oke, ini 4 diantaranya masuk ke dalam visi saya. Oke, kemudian, nah ini yang terakhir di modul titik 14 yang akan kita bahas, yaitu budaya positif. Ya, di sini saya tidak membahas pengertian budaya, tapi kita langsung saja bahwa budaya positif di sekolah itu adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tuh, jadi ada beberapa indikator ya. Kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita mungkin kritis ada gitu ya. Rasa hormat nih perlu ditumbuhkan lagi dan bertanggung jawab. Apa itu profil pelajar Pancasila ya? Nah, ini adalah nilai-nilai yang kita harapkan nanti tumbuh dan berkembang pada anak didik kita. Yang pertama itu bagaimana bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Alhamdulillah ya, ini masih jadi nomor 1. Jadi memang idealnya manusia, khususnya peserta didik kita, harus beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena ini merupakan nilai yang mendasari nilai-nilai yang lainnya. Ya. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Oh, apa itu? Oh iya, ya lagunya nanti boleh diperdengarkan ya. Ya semangat ya, mana nyanyi semangat ya. Oke, untuk budaya positif ini ada tahapan juga ya, atau relasional untuk membentuk budaya positif. Yang pertama adalah adanya perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian juga kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada restitusi dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin kita mendengar kata istilah restitusi ya. Ya, biasanya di dunia ekonomi juga ada, tapi di sini berbeda. Oh iya, banyak. Restitusi, beda sama restitusi ya. Nah, oke. Iya benar, BPS. Ya, alhamdulillah. Perubahan paradigma belajar ya, ini ada 2 poin. Jadi dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, nanti kita akan melihat 5 posisi kontrol. Kira-kira kita ada di posisi yang mana ya? Oke, di sini disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap manusia. Waktu kita belajar,
tentang apa namanya budaya positif ini, kita di sana ada permainan ya, tapi di sana waktu CGB ya. Nah permainannya seperti ini. Jadi Anda dan teman Anda, dari 2 orang ya. Nah, permainannya cobalah buka. Yang pertama, misalkan Anda adalah A, tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, ya kita misalkan ya simulasi ya. Kemudian coba Anda bayangkan menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, jadi misalkan nih Pak Ayub sama Pak Haji nih, Pak Ayub ini berfungsi sebagai si A, berarti menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Nah kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya bagi kehidupan Anda. Nah tugas yang B, rekannya yang di sampingnya itu mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda yang tadi dipertahankan sekuat tenaga. Tangan. Teman Anda boleh membujuk, dirayu gitu ya, menghardik, ngomelin gitu ya, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, kira-kira tuh Bapak dan Ibu, yang menggenggam hal yang berharga tersebut, yang sangat berharga ya tentunya, itu dipaksa untuk membuka. Kira-kira dibuka kan? Ya, buat tenaga ya. Tapi ada kemungkinan nggak bakal terbuka? Ada. Ya, jadi tadi ini maksudnya adalah menggambarkan guru sebagai fungsi kontrol terhadap siswa. Ya, jadi diibaratkan kalau Pak Ayub ini membuka, itu bisa terjadi karena dia sudah habis tenaga, atau dia sudah terbujuk rayu gitu ya, atau dia mengikhlaskan saja untuk diambil. Jadi diibaratkan siswa seperti itu. Ketika siswa itu mau menerima apa yang kita ajarkan, nah bisa aja dia karena memaksa, bisa aja karena dia nggak ada pilihan lagi kecuali menerima. Tapi ada juga yang sama sekali nggak bisa masuk gitu, karena dia nolak gitu ya. Nah itu maksud dari permainan ini. Jadi kalau dia menerima apa yang kita sampaikan, bukan semata-mata karena kita, tapi karena siswa itu juga, gitu ya. Nah ini makanya bagaimana menciptakan belajar berpihak pada anak, supaya anak dapat membuka dirinya untuk diajak menerima apa yang kita sampaikan. Oke, apa makna disiplin? Nah ini secara teoritisnya ya. Ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Berasal dari kata yang sudah lama ya, dari dua orang filosof sebelum Masehi yang pernah ada, Socrates dan Plato. Kemudian juga disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Biasanya kan kalau disiplin itu identik cara membuat anak disiplin bagaimana sih? Supaya anak disiplin dikasih gitu ya, dikasih hukuman yang dia jerah gitu ya, nah ambil hati juga ya intinya untuk mendapatkan kepatuhan ya dari anak tersebut. Nah ini sesuai dengan konsep yang ada di kita. Nah tapi kita akan lihat yang dimaksud disiplin yang positif yang bagaimana gitu ya. Oke, kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah ini yang ideal ya. Jadi disiplin itu diharapkan adanya dari diri sendiri ya.
Sehingga ini akan memunculkan nilai-nilai yang kita hargai tanpa karena terperintah orang lain. Nah, nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai sebagai individu, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, kita lanjut ke kebutuhan dasar, tapi nanti masih berkaitan ya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan ini pasti melekat pada kita. Bisa 1, bisa 2, atau bisa kelima-limanya. Ya, selalu ada. Yang pertama bertahan hidup, survival. Ya, kita bekerja, kita melindungi diri kita dengan pakaian, punya rumah yang nyaman, itu untuk bertahan hidup atau hidup survive. Ya, kita juga pasti butuh kasih sayang dan rasa diterima. Bayangkan kita punya segalanya, punya banyak harta, punya banyak aset, tapi tidak ada yang mau bergaul dengan kita, tidak ada yang mau ngobrol sama kita. Buat apa? Ya. Kemudian kebebasan, ya, freedom. Nah, kebebasan juga sangat penting, ya. Kita kemarin mengajar ya, mengajar sampai liburan juga ngajar terus gitu ya. Rasanya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian juga ada lagi kesenangan, fun. Ya, ini fitrah ya. Nah, kita butuh juga. Dan yang kelima penguasaan atau power. Nah, terkadang kita sebagai guru ini selalu pengen sebagai penguasa. Jadi anak-anak harus mau nurut apa yang kita bilang, walaupun belum tentu setulus hati anak itu mau menerimanya, ya. Nah, itu dasar dan lumrah ada pada diri manusia, ya. Dimana dalam lingkaran ini kita lihat, memang yang utama itu muaranya adalah untuk bertahan hidup. Kita ada kasus, ya. Mohon maaf namanya Bu Ria, ya. Karena saya nggak rumah ini contohnya yang baru, ya. Nah, ini ada contoh namanya Bu Ria, tapi guru kelas 6 SD Permai ya. Nah, di situ dia mendapat banyak laporan, dia bingung gitu ya atas ulasan satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, di sini menarik ya. Tadi ada 5 kebutuhan dasar tuh. Kita kaitkan tuh. Kira-kira Agus itu ada di kebutuhan dasarnya bagaimana sih sehingga dia mengganggu teman-temannya untuk meminta bekal makan siangnya. Nah, coba ya. Nah, di sini kita curah pendapat nih ya. Coba alasannya kira-kira kalau Bapak dan Ibu yang ada di posisi Agus itu alasannya kenapa? Ya, makanya jangan. Ya, Agus kan laki-laki. Ya berarti kan, ya laki-laki kan suka menggoda. Karena tidak punya makanan, karena memang kebanyakan laki-laki nggak bawa bekal dari rumah gitu. Maka yang harus dia lakukan adalah bagaimana supaya dia bisa dapat makan gitu. Iya, bertanya tapi Terima kasih Pak Radyo. Ya, betul ya. Ada lagi kira-kira yang alasan kemungkinan yang lain selain tadi survival? Coba Pak Eri. Ya, alasannya power. Bisa. Tadi narasinya nggak ada tuh, Agus suka menggoda, nggak ada. jadi si Agus ini ingin menunjukkan siapa dia, gitu. Siapa dirinya. Mungkin biar terlihat sama teman-temannya dia punya kekuatan lah, punya power yang bisa ditakuti teman-temannya. Bisa juga ya Bapak Ibu, betul. Itu kebutuhan dasar juga yang ditunjukkan oleh Agus supaya teman-temannya takut gitu ya, bahwa dia itu punya power. Nah, kira-kira yang 3 lagi apa yang bisa kita jelaskan untuk alasan yang 3 kebutuhan dasar selain tadi survival dan power? Ya. Tadi ada
Kebutuhan dasarnya tadi ada survival, bertahan hidup ya. Ya. Kemudian ada kekuatan, power, ada fun, Kesenangan. kesenangan, ada freedom, kebebasan, ada love and belonging. Ya. Nah, Dicintai. dan yang mana nih, ayo ya. Ya, sampai. Coba kembali ke sesi yang sebelumnya. Nah, jadi kasus yang tadi itu yang si Agus yang selalu meminta ya secara paksa makanan temannya itu, jadi kebutuhan dasar yang pertama kalau menurut saya ini. Ya, tapi kita kan nggak tahu dia berangkat ke sekolah sudah sarapan atau belum ya. Kalau memang sudah dan waktu dia meminta secara paksa itu belum waktunya sarapan siang, bukan makan siang, Berarti memang ada hal yang lain. Ini nggak mungkin, tapi nggak masuk ke sini. Apa dia mungkin punya power sih sebenarnya terhadap teman yang lain gitu ya. Masih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, jawabannya betul-betul semua ya dan sangat nyambung. Nah, ini kemungkinan jawabannya ya. Yang pertama tadi betul yang dikatakan Pak Kamil dan Pak Ayu. Nah, kemungkinan dia lapar karena tidak membawa bekal dari rumah, sehingga dia harus mencari atau mengambil makanan dari teman-temannya. Kemudian tadi juga dibilang power nomor 3 ya. Nah, itu menunjukkan kalau dia itu hebat gitu ya, sehingga nanti teman-teman itu takut dan menuruti keinginannya. Nah, bisa juga love and belonging, supaya dia diperhatiin gitu ya. Nah, dia mungkin benar-benar sabar gitu ya. Nah, kemudian ada juga bisa freedom juga, kebebasan ya, karena mungkin dia merasa bosan dengan bekal yang tiap hari sama gitu ya, sehingga dia mencari yang berbeda. Dan yang terakhir fun, kesenangan, dimana dia pengen senang-senang. Nah, menggoda juga ya tadi. Ya, jadi memang kebutuhan dasar itu selalu ada pada diri kita, gitu ya, dan selalu melekat pada diri kita. Oke. Kemudian motivasi ya. Nah, ini biasanya kita kan supaya anak belajarnya cepat nyambung gitu ya, mudah menerima, kita menemukan motivasi ya. Nah, ternyata ada 3 jenis motivasi dari perilaku manusia, di mana nanti ketiganya itu ada yang termasuk motivasi eksternal dan internal atau intrinsik. Nah, yang pertama itu biasanya anak termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika belajar, anak itu mau itu belajar gitu ya. Nah, karena dia takut kalau misalkan ada tugas nih, dia kerjain tugas, tapi motivasinya karena dia takut dihukum. Nah, sehingga dia mengerjakan. Padahal dia tidak menginginkan gitu ya. Dengan motivasi ini sebenarnya diri dia tidak menginginkan, tapi karena keterpaksaan dia melakukan. Nah, maka ada pertanyaan bagi diri dia, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya kategorinya anak yang rada pintar gitu ya, atau yang masa pintar gitu ya. Nah, jadi ada kemungkinan dia pengen dipuji atau diperhatikan oleh gurunya atau teman-temannya. Nah, ini motivasi eksternal atau dari luar. Yang ketiga, ini yang internal atau intrinsik, dan ini merupakan motivasi yang diharapkan muncul pada diri anak. Ya, di mana nanti dari motivasi inilah yang akan membentuk disiplin positif, yaitu dia termotivasi karena menghargai diri sendiri yang akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia sudah punya planning gitu ya. Dia sudah mampu merencanakan, mendesain dirinya ke depannya akan menjadi seperti apa. Gitu, tanpa adanya dipengaruhi oleh orang lain. Ini yang dimaksud merdeka gitu ya. Oke, balik kelihatan enggak? Kelihatan ya. Nah, konsep pendekatan disiplin positif
di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, biasanya kita sering ya, pernah nggak melakukan hukuman anak-anak? Pernah ya, saya juga pernah dulu ya. Mudah-mudahan sekarang enggak. Nah, ternyata menurut konsep disiplin positif, dengan melakukan hukuman itu membuat identitas siswa itu menjadi gagal ya. Nah, yang sukses itu dengan dua disiplin, bisa konsekuensi atau restitusi. Tapi untuk kita berharapnya di restitusi. Nah, ini perbedaannya cukup banyak ya. Nah, di sini ada indikator-indikator hukuman, konsekuensi, dan disiplin. Atau kita ambil yang paling atas, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Nah, jadi biasanya kalau anak dihukum, sebenarnya pada diri dia itu menyakitkan gitu ya. Nah, dia akan ada memori yang menyimpan bahwa ini menurut dia tidak dia terima gitu ya. Kalau konsekuensi itu aturannya udah ada gitu ya. Misalkan sudah tertulis kalau terlambat bawa seragam keliling seragam olahraga misalnya keliling lapangan sekali. Nah, itu konsekuensi. Biasanya anak kalau dibilang gini aja udah mau. Kamu tahu konsekuensinya apa nggak bawa seragam? Oh iya Pak, nanti akan ikutin. Nah, jadi kita sebelumnya di konsekuensi ini anak sudah paham dulu apa konsekuensi ketika mereka tidak melakukan. Nah, kalau di restitusi intinya itu anak disadarkan bahwa dia itu bersalah dan dia itu memperbaiki diri dia atas kesadaran dia dan solusinya timbul dari dia. Nah, ini yang kemungkinan akan membuat dia tidak mengulangi, justru akan berkembang menjadi lebih baik gitu ya. Ini memang agak susah, tapi bisa gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Oke, di sini dibilang hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu netral, restitusi yang positif. Contoh kalimatnya kalau hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu ya, gitu ya. Ibu apa ini? Nah, kalau konsekuensi, ya lakukan apa yang saya katakan. Nah, jadi udah tertulis ya konsekuensinya. Kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Biasanya gini ya, anak terlambat nih, terus kita nanya, emang kamu maunya seperti ini terus gitu ya? Pasti dijawab apa? Iya Pak, apa enggak? Jarang yang jawab enggak ya. Dan jarang jawab iya, pasti enggak jawabnya. Nah, artinya dalam diri dia itu ada sikap yang positif. Nah, itu yang terus kita gali gitu ya. Ketika dia sudah bilang enggak, wah berarti dia positif nih gitu ya. Terus di bina. Nah, ini kalau hukuman ya, jangan dikasih himbauan. Oke, hukuman itu modelnya paksaan. Kalau konsekuensi itu teori stimulus respon ya. Jadi ada rangsangan, ada tanggapan. Nah, restitusi teori kontrol ya. Oke, nanti kita berkolaborasi ya, guru BP juga masih punya peran penting. Oke, nah di sini juga ada contoh konsekuensi apa sanksi nih ya. Misalkan gini, Ina kurang menguasai pelajaran matematika, guru matematika ya. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya pasien menanyakan pertanyaan, Ina menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ina yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pasiennya pada saat itu membiarkan teman-teman Ina menertawakannya. Ina yang gagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ina untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan pasiennya. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ina di depan kelas menunjuk hidungnya. Oke, apakah Anda setuju? Iya. Mengapa? Iya, itu memalukan siswa di depan umum ya. Yang kedua, menurut Anda tindakan pasien itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, mengapa? Sifatnya negatif. Iya, negatifnya
karena mempermalukan. Ya, jadi hukuman itu biasanya dadakan ya, tidak direncanakan, karena tidak tahu gitu ya apa yang akan dia terima. Beda dengan konsekuensi, itu sudah disepakati awal. Nah, di sini ada beberapa kalimat, kita coba berlatih ya. Di sampingnya itu ada kolom kosong. Kira-kira kalimat itu termasuk kategori hukuman atau konsekuensi. Ya, lari menghilangkan pacaran sebanyak 2 kali karena terlambat sekolah. Hah? Ya, kita simpan ya yang atas konsekuensi hukuman. Hukuman, oke. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Oke, murid diminta push up 15 kali. Hukuman. Nggak ada kaitannya itu ya. Iya, mau masker apa di push up? Menggantikan kertas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Dijemur di lapangan jam 12 jam. Murid diminta bertanya kaki. Berdiri di depan kelas, mengangkat kaki 1. Jadi yang konsekuensi cuma 2 ya? Yang nomor 2 dan nomor 4. Oke, kita lihat. Wah ya, betul semua. Luar biasa. Ya, luar biasa ini. Langsung ya, tepat sasaran. Oke, nah ini sekarang posisi kontrol kita. Ada 5 posisi kontrol ya. Menurut Ian Gosen namanya ya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau atau pengawas, 5 manajer. Nah ini kita ada di mana nih ya? Kira-kira sebagai penghukum kah, pembuat merasa bersalah, teman, pengawas atau manajer? Oke, kita lihat ya. Nah ini ciri-cirinya ya. Yang kita lihat di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer ya. Nah coba yang pertama, guru berbuat. Tipe penghukum biasanya dia suka menghardik, menunjuk-nunjuk ya, menyakiti atau menyindir-nyindir ya. Itu tipe penghukum. Pembuat merasa bersalah. Nah, yang pembuat merasa bersalah, dia suka berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, sehingga pada diri anak itu menimbulkan dia menjadi orang yang paling bersalah gitu. Jadi disentuh artinya. Kemudian yang ketiga sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, jadi ngebelain ya. Tapi ngebelainnya juga hal-hal yang sewajarnya ya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau pemantau atau pengawas itu biasanya dia patokannya konsekuensi. Dia punya daftar aturan gitu ya. Jadi dia benar-benar checklist banget gitu ya. Nah yang terakhir adalah manajer, mengajukan pertanyaan. Kemudian guru berkata seperti ini kalau penghukum. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan mengancam biasanya ya. Kamu kalau membuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Jadi anak itu merasa bersalah, oh ibu saya kecewa gitu ya. Nah nanti kita akan lihat bagaimana contoh videonya ya. Kemudian teman, lakukan demi bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah kalau kita lihat di situ ada identitas gagal, identitas sukses ya. Nah, jadi kalau di sini untuk identitas gagal itu ada di 2 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Yang sukses itu ada di posisi sebagai teman, pemantau dan manajer. Tapi yang paling baik adalah di posisi manajer. Ya, nanti kita langsung aja ya ke contoh aplikasi di videonya. Nah, supaya nanti kita bisa menyesuaikan nih bagaimana sih cara melakukannya. Ya, penerapan posisi kontrol.
Dari penerapan 5 posisi kontrol. Posisi di punggung. Maren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu bukannya tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Terlambat lagi. Ganti posisi kontrol. Ini yang kedua. Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuasa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Wah, Maaf ya Bu, maaf sekali. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sama masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas 1 jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Harus dibuat peraturannya. Naren, Sampai hafal. Bu. siapa? Sebagai manajer nih. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Loh, bicara keyakinan. Diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu posisi kontrol sebagai manajer ya. Jadi membuat si anak itu mengungkapkan apa solusi dari permasalahannya sehingga ke depan dia tidak akan mengulang kembali. Ya, mohon maaf kita memberikan pilihan. Saya maaf tadi tertutup. Oke, ini keyakinan kelas yang tadi sudah ditanyakan oleh orang posisi kontrol manager ya. Jadi keyakinan dan nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Kemudian menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih motivasi seorang dari dalam diri seorang akan lebih bersemangat menjalani keyakinan daripada yang sedang mengikuti peraturan. Jadi memang yang kita harapkan motivasi yang muncul pada diri siswa adalah motivasi intrinsik atau berdasarkan kesadaran dari diri mereka sendiri. Ya, ini salah satu contoh bentuk keyakinan kelas, ini ada kelas 91 ya. Jadi kata-katanya bersifat universal, tidak terlalu konkret gitu ya. Nah kemudian, ini adalah diagram budaya positif, di mana budaya positif itu diawali dari tengah ini ada peraturan kelas, kemudian ini keyakinan kelas yang kita tadi sudah jelaskan dari nilai-nilai yang disepakati di kelas, maka akan berimbas membentuk lingkungan positif dan akhirnya menumbuhkan budaya positif. Jadi tidak dari sekolah ke kelas, tapi dari kelas ke sekolah. Gitu ya. Jadi dari yang terdekat dengan kita dalam pembelajaran. Oke, kemudian ini peraturan dan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturannya. Salah satu contoh misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti nilainya tanggung jawab ya, dan lain-lain. Oke, nah dalam pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa kriteria. Yang satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang terperinci dan konkret. Nah, biasanya kalau peraturan mah bahasanya panjang ya. Tapi kalau keyakinan kelas cukup yang universal aja, misalkan kayak disiplin waktu, gitu ya. Kemudian jaga kebersihan, saling menghormati. Jadi poin-poin universalnya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya positif, tidak negatif. Biasanya kalimat negatif itu yang menggunakan kata tidak atau jangan atau dilarang, gitu ya.
Misalkan tadinya jangan terlambat, kita ganti datanglah tepat waktu, gitu ya, atau disiplin waktu, begitu. Jangan mengotori kelas, kita tulis jagalah kebersihan. Kemudian kegiatan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Ya maksimal 7 poin ya, jadi jangan terlalu banyak. Biasanya kalau terlalu banyak anak juga lupa. Yang kedua sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah ini juga sesuai dengan lingkungannya. Jangan terlalu keluar dari kondisi lingkungan yang ada. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan kegiatan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dalam proses pembuatannya semua anak harus terlibat. Biasanya kita menggunakan diskusi ya, atau juga ada yang menggunakan kertas, anak nulis gitu ya. Nanti ditempelin semua anak, nanti kita klasifikasikan mana yang sama gitu ya, atau yang cenderung sama, sehingga nanti kita bisa dapat poin universalnya. Kemudian bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu, harus ada evaluasi karena kadang ada perubahan-perubahan di dalam kelas gitu ya. Nah ini yang kemarin saya lakukan di kelas 9B Bu Ida Nurul ya. Nah ini kemarin kita buat keyakinan kelas di papan tulis. Tapi awalnya peraturan dulu ya tadi, jadi banyak tuh. Wah jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu. Nah kemudian kita klasifikasikan yang sama-sama menjadi beberapa poin dan muncullah pernyataan-pernyataan universal seperti ini. Ya. Nah ini sebaiknya sih ditempel ya di kelas, kemudian kalau bisa ditandatangani oleh perwakilan siswa supaya menandakan bahwa ini sudah kita sepakati. Oke, kemudian restitusi. Tadi sudah disinggung bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini contoh dari yang kita lakukan pada saat kita menjadi guru dengan posisi manajer tadi. Ya, jadi mengembalikan kesalahan mereka terhadap ini sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta mengenalnya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Ya, jadi semuanya ada dari pilihan atau kesadaran mereka sendiri. Nah dalam restitusi itu ada tahapannya yang dikenal dengan segitiga restitusi ya. Nah di sini ada segitiga restitusi di mana masing-masing memiliki sisi dengan pernyataan yang berbeda. Ya tahapannya pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menangani anak, maka yang perlu kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas mereka. Ya dengan pernyataan-pernyataan seperti ini ya. Misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah awalnya begitu ya. Tapi kemudian kita lanjutkan dengan kalimat yang lain ya. Intinya kita akan menggiring kepada kesadaran mereka bahwa itu ada kesalahan dan kita akan memberikan kepada mereka kesempatan untuk memberi jawaban atau mendapatkan solusi dari permasalahan mereka. Oke, ini pernyataan-pernyataannya. Kemudian tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah ya. Tentunya setiap perbuatan itu punya tujuan, termasuk perbuatan yang jelek itu pasti punya tujuan. Maka disinilah kita validasi tindakan yang salah mereka lakukan. Nah, contohnya kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Biarin mereka cerita dulu kenapa melakukan hal itu. Kayak tadi ya kesiangan, ternyata dia punya alasan. Nah terus ya. Nah kemudian kita lanjutkan lagi. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memenuhi sesuatu yang penting buatmu. Ini kalau kasusnya bukan yang tadi ya. Tentu ini kaitannya dengan siswa yang bertengkar waktu itu ya. Dia membela hak-haknya sehingga dia tetap dipuji gitu ya walaupun berantem karena dia membela hak-haknya. Nah baru kemudian menanyakan keyakinan ya. Jadi mereka mengevaluasi diri mereka berdasarkan kebenaran yang mereka yakini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati diingatkan kembali ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang bilang kamu mau jadi orang seperti apa. Nah ini yang kemudian membuat mereka melakukan suatu perencanaan dan ingin supaya mereka itu sudah punya rancangan untuk apa ke depan mereka seperti apa.
Oke, terima kasih ya. Bapak dan Ibu, terima kasih. Lebih dari 1 jam, mohon maaf. Tentunya di sini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, termasuk diri saya, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Dan saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, siap untuk menumbuhkan budaya positif? Alhamdulillah. Ya, kita mulai dari diri kita, kemudian kita mulai dari kelas kita, dan insya Allah akan membuat perubahan pada sekolah kita. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan pemaparan tentang budaya positif. Dan tentunya selalu ada keberkahan di kajian tentang ilmu. Ya, tadi sudah sama-sama kita mendapatkan ilmu baru dan mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir, dan tentunya ini bukan yang pertama, nanti akan ada beberapa lagi teman kita yang akan ada di Baik Pak, setelah kami mengikuti seminar pada kesempatan kali ini, tentu saja banyak ilmu yang membuat kami tangkap dan kami terima. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi diri dalam kegiatan pembelajaran, dan satu hal lagi menjadi introspeksi diri. Mudah-mudahan kita semua yang mengikuti seminar pada kesempatan kali ini bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Tentu saja bersemangat terus semua para Indonesia demi pendidikan Indonesia. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta seminar yang tadi dibawakan oleh Bapak Sofyan. Beliau memaparkan tentang budaya positif ya. Bagus sekali, ini merefresh sebenarnya buat refleksi kita untuk mahasiswa. Ya, introspeksi, kita banyak hal yang akan kita tiru, ya banyak hal yang kita ikuti, tapi tentunya kita bisa saling ya, saling berfungsi, dan tentunya untuk memperbaiki kualitas kita, kualitas khususnya, dan ini dari susah untuk memajukan kualitas pendidikan. Terima kasih banyak kepada Mas Sofyan yang sudah berbagi, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul dari SMP 42. Tadi sudah mendengarkan seminar dari Pak Sofyan, guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah, setelah mendapatkan materi dari beliau, ada banyak hal yang bisa saya ambil, terutama dari sisi hal-hal positif yang bisa saya gunakan ketika saya mengajar nanti. Kemudian hal-hal positif tersebut juga bisa saya ajarkan ke anak-anak, dan ajak anak-anak untuk melaksanakan hal-hal positif tadi, sehingga kegiatan pembelajaran nanti di depan bisa menjadi lebih baik. Kemudian anak-anak pun termotivasi untuk menjadi generasi yang lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miranda dari kelas 8 SMP 2 Selama ini, Pak Sofyan telah banyak mengajarkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Saya dan teman-teman beserta Pak Sofyan telah membuat kesepakatan bersama berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya merasa senang karena adanya kesepakatan tersebut, kelas menjadi lebih teratur dan juga nyaman, sehingga kami sebagai murid-murid SMP 2 Kelapa II lebih